Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarah Ushul Sunnah karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syafiri hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 32. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wala tadribu lahal amthala. Janganlah Anda membuat amthal, membuat permisalan-permisalan, membuat qiyas-qiyas untuk masalah akidah. Qauluhu wala tadribu lahal amthala, ya'ni anna al-aqaida la tathbutu biwasitati mujarradit tamtsili. Maksud beliau adalah bahwasanya masalah-masalah akidah itu tidak bisa ditetapkan dengan sekedar tamtsil, permisalan atau qiyas. Wa amma bin nisbati lil mabahithil ukhra ghairil muta'alliqati billahi azza wa jalla wala ba'sa bi itsbatiha biwasitatil qiyasi. Adapun untuk pembahasan-pembahasan yang lain yang tidak terkait dengan Allah azza wa jalla, maka tidak mengapa menetapkannya dengan sarana qiyas. Wa min amthilati hadza, contohnya itsbatul ba'tsi, menetapkan hari kebangkitan. Fa inna Allah Ta'ala qad istadalla 'ala al-ba'tsi yaumal qiyamati biqiyasihi 'ala ijadin nash'atil ula. Karena Allah Subhanahu wa taala berdalil untuk menunjukkan adanya hari kebangkitan di hari kiamat kelak. Allah menggunakan qiyas dengan penciptaan manusia pada nash'atul ula, di masa-masa manusia pertama kali diciptakan, awal penciptaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan manusia pertama kali, maka kami akan mengulangnya kembali di hari kebangkitan. Itu merupakan wa'dan, merupakan janji yang akan kami tepati, sesungguhnya kami akan melakukannya. Surat Al-Anbiya ayat 104. Demikian juga Allah Ta'ala firman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang menciptakan manusia pertama kali dan Allah akan mengulang itu kembali. Dan itu sangat-sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum ayat 27. Wa athbatallahu jalla wa ala al-ba'tsa bi qiyasihi ala ikhrajin nabati wa ihya'il ardi al-mawati ba'da nuzulil matari. Dan Allah Jalla wa Ala juga menetapkan adanya hari kebangkitan dengan mengkiaskan hari kebangkitan kepada ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan dan dihidupkannya bumi atau tanah yang mati setelah diturunkan hujan kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, engkau akan melihat ada bumi yang khasyiah, yang kering. Kemudian kami turunkan hujan kepadanya sehingga dia ihtazzat warabat, dia bisa bergerak dan berkembang, bertumbuh. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkan tanah yang mati tersebut, dialah juga yang akan menghidupkan orang-orang yang mati kelak di hari kebangkitan. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surat Fussilat ayat 39. Wal imamu Ahmadu nafsuhu qad ista'mala al-qiyasa. Dan Imam Ahmad sendiri, beliau adalah ulama yang menggunakan qiyas. Falamma qila lahu inna itsbatus sifati yalzamu minhu at-ta'adduda. Ketika ada orang yang berkata kepada beliau bahwasanya kalau kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya Allah itu banyak. Qala, maka Imam Ahmad menjawab, innallaha bi sifatihi syai'un wahidun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya, Allah itu esa. Allahnya satu, Allah esa, namun sifat Allah banyak. Wala yuqalu anhu muta'addidun, dan tidak kita katakan bahwasanya Allah itu banyak. Tsumma daraba lidzalika mathalan. Kemudian Imam Ahmad memberikan contoh. Di sini letak kiasnya. Jadi Imam Ahmad menggunakan kias dalam masalah konsep sifat. Di sini Imam Ahmad tidak mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala, namun yang dikiaskan adalah konsep penetapan sifat. Bin nakhlati laha jumarun walaha jaza'un walaha saqun walaha. Beliau mencontohkan dengan nakhlah. Nakhlah artinya pohon kurma. Pohon kurmanya itu satu, namun pohon kurma punya sifat-sifat yang banyak. Di antara sifatnya dia punya jumar. Dia punya pangkal pohon, dan dia punya jaza, dia punya tunas, dan dia punya sak, dia punya batang, dan dia punya sifat-sifat yang lain. Wa ma dzalika hiya syai'un wahidun. Bersama dengan itu semua dia adalah satu pohon kurma. Maka ini kias terhadap konsep penetapan sifat, bukan mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita menetapkan sifat untuk pohon kurma ini. Sehingga ketika kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang banyak, bukan berarti Allah itu banyak. Kemudian Imam Ahmad mengatakan wala tutraku bil uquli. Dan masalah akidah tidak bisa digapai secara sempurna dengan akal. Qala al-muallifu wala tudraku bil uquli. Ya'ni anna al-qadaya al-aqdiyata la tastaqillul uqulu biidrakiha. Maksud beliau adalah bahwasanya masalah-masalah akidah tidak bisa digapai dengan akal, dengan tastaqil, dengan sendirian. Artinya tidak bisa memahami masalah akidah dengan sekedar mengandalkan akal saja. Wal aqlu qad yuradu bihi al-alatu allati tufhamu biha al-asya'u. Dan akal, di antara makna dari akal adalah al-alat. Dia adalah alat yang digunakan untuk memahami perkara-perkara. Fa inna hadzal aqla syartun fi jami'il ma'lumati. Maka akal yang seperti ini adalah syarat dalam semua maklumat, dalam semua pengetahuan, dalam semua informasi. Wala yumkinu an nafhama syai'an illa ba'da aqlihi. Dan tidak mungkin kita bisa memahami sesuatu kecuali setelah memikirkannya. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala firman, afala taqilun, apakah kalian tidak berfikir? Dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Wa qad yuradu bil aqli al-ma'lumatu wal khabaratu as-sabiqatu allati yahsuruha al-insanu. Dan terkadang akal juga maknanya adalah maklumat, informasi-informasi dan kabar-kabar yang sabiqah, yang telah ada, allati yahsuluhal insan, yang telah ada, yang telah didapatkan oleh seorang manusia. Akal itu konsep-konsep atau cara berpikir yang dia sudah miliki. Fa mislu hadzal naw'i la yahillu an nuthbita al-aqaida bina'an 'alaihi. Maka akal dalam definisi ini tidak boleh atau tidak halal kita menetapkan masalah-masalah akidah dengan landasan akal tersebut. Wa dzalika li anna hadhihi al-ma'qulati in banat 'ala umurin musyahadatin. Karena akal dalam definisi ini yang berupa maqulat, tadi berupa maklumat, berupa informasi-informasi, kabar-kabar yang telah diketahui oleh seseorang, yang sudah terbentuk dalam diri seseorang, itu semua dibangun di atas perkara-perkara yang musyahadah, perkara-perkara yang dia lihat, yang dia pernah lihat. Fala yasihu lana an naqisa 'alaiha al-umura al-ghaibata. Maka tidak sah, yaitu tidak boleh bagi kita untuk mengkiaskan perkara-perkara yang pernah kita lihat untuk menetapkan perkara-perkara yang ghaibah, perkara yang gaib, masalah gaib yang belum pernah kita lihat. Lihtimali wujudil farqi bainahuma. Karena terdapat kemungkinan adanya perbedaan di antara keduanya.
Lau qala qailun, andaikan ada orang yang mengatakan, al-makhluqu la yasma'u illa bi udhunin wa la yatakallamu illa bi lisanin. Ia mengatakan bahwasanya makhluk itu tidak bisa mendengar kecuali dengan telinga, dan makhluk tidak bisa berbicara kecuali dengan adanya lidah, adanya lisan. Fahina idzin idza athbatna al-kalama lillahi aw as-sam'a fala budda an nuthbita lahu al-lisana aw al-udhuna. Maka kata dia, kalau begitu andaikan kita menetapkan sifat kalam bagi Allah, dan andaikan kita menetapkan sifat as-sam'a, sifat mendengar bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus menetapkan bahwasanya Allah itu punya lidah dan Allah punya telinga. Naqulu, maka kita katakan, hadza fahmun khati'un, ini pemahaman yang keliru. Li'annaka qistal ghaiba ala ma'qulatika anta. Karena Anda telah mengkiaskan perkara gaib dengan apa yang ada dalam akal Anda. Dengan maklumat-maklumat, wawasan-wawasan, informasi-informasi yang itu sebetulnya ada dalam akal Anda saja. Yang tadi didasari oleh perkara-perkara yang pernah dia lihat sebelumnya. Perkara yang pernah dia lihat sebelumnya dikiaskan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia belum lihat sama sekali. Maka tentunya ini pemahaman yang keliru. Wa qad takunu asya'u la taqiluha tasma'u bila udhunin wa tatakallamu bila lisanin. Dan terkadang ada perkara-perkara yang tidak terpikir oleh akalnya, tidak terpikir oleh akal Anda. Bahwasanya dia bisa mendengar tanpa telinga dan bisa berbicara tanpa lisan. Famathalan, contohnya, al-hasa, kerikil, alladhi sabbaha baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu lisanun wa ma'a dzalika takallama wa sami'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya kerikil atau batu yang dia bisa bertasbih, pernah bertasbih di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal batu atau kerikil tidak punya lisan, tidak punya lidah. Namun dia ternyata bisa berbicara dan terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Al-Bazzar dan juga At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan, "Inni intalaqtu altamisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd hawaitil Madinati." Suatu hari aku pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan-jalan kota Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun. Suatu ketika aku temukan Rasulullah SAW sedang duduk di salah satu tempat di kota Madinah. Fa aqbaltu ilaihi hatta sallimtu alaihi. Maka aku pergi menuju Nabi dan aku mengucapkan salam kepada beliau. Wa hasayatun mawdu'atun baina yadayhi. Dan aku melihat ketika itu ada kerikil-kerikil yang beliau letakkan di depannya, di depan beliau. Fa akhadahunna fi yadihi fasabbahna fi yadihi. Kemudian Rasulullah SAW mengambil beberapa kerikil tersebut dengan tangannya, kemudian ternyata kerikil tersebut bertasbih di tangan beliau. Tsumma wada'ahunna fil ardi fasakatna. Kemudian Nabi letakkan kembali kerikil tersebut ke tanah, kemudian kerikil tersebut pun diam. Ini kutipan hadisnya. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan juga kita tahu dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala firman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum." Langit yang 7 dan juga bumi dan apa yang ada di dalam keduanya, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suatu benda pun kecuali mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, namun walakin la tafqahun, kalian tidak mengetahuinya, tidak mengetahui tasbih tersebut. Dalam surat Al-Isra ayat 44. Maka ternyata ada sesuatu yang dia bisa bicara, bisa bertasbih, padahal dia tidak punya lidah, tidak punya lisan. Sehingga tidak mesti kalau kita tetapkan sifat kalam, berarti kita harus menetapkan juga lisan atau lidah. Fa inna idzin la yasihhu
an nuthbita syai'an lillahi bina'an 'ala ma ladaina minal ma'qulat. Oleh karena itu maka tidak sah, tidak boleh kita menetapkan sesuatu bagi Allah hanya sekedar berlandaskan pada maqulat, pada apa yang ada dalam akal kita semata. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, walal ahwa'i, dan masalah-masalah akidah juga tidak bisa digapai dengan hawa nafsu. Syekh Sa'ad Asy-Syafiri menjelaskan, walal ahwa'i ay annal aqaida la nuthbituha bil ahwa'i. Maksudnya bahwasanya masalah-masalah akidah tidak bisa kita tetapkan dengan sekedar hawa nafsu. Sawa'un kana al-muradu bil ahwa'i ar-raghabati. Baik ahwa di sini maksudnya adalah raghabat, selera-selera, keinginan-keinginan. Au kana al-muradu bil ahwa'i al-bid'ah, atau yang dimaksud dengan ahwa di sini adalah bid'ah-bid'ah. Fa inna ismal ahwa'i marratan yutlaku ala ma yarghabuhu al-insanu wa yashtahihi. Karena istilah ahwa terkadang maksudnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh seseorang atau diidam-idamkan, atau dalam bahasa kita selera dari seseorang. Wa marratan yutlaku wa yuradu bihi al-bid'ah, dan terkadang ahwa itu artinya adalah bid'ah. Walidzalika naqulu ahlus sunnati wa yuqabiluhum ahlul ahwa'i. Oleh karena itu, kita biasa mengatakan ahlus sunnah lawannya adalah ahlul ahwa. Sunnah di sini lawan dari bid'ah. Maka ahwa sama dengan bid'ah. Maka intinya masalah akidah tidak bisa kita tetapkan dengan semau kita, dengan selera kita. Dan juga tidak bisa kita tetapkan dengan argumen-argumen yang bid'ah, seperti dengan mimpi, seperti dengan pendapat kebanyakan orang, seperti dengan pendapat si fulan dan si alan, atau dengan wangsit, atau dengan ramalan, atau yang lainnya. Ini semua argumen-argumen yang bid'ah. Masalah akidah tidak bisa ditetapkan dengan argumen-argumen ini. Kata Imam Ahmad, innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa. Masalah akidah itu yang wajib bagi kita adalah ittiba', mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, dan meninggalkan al-hawa, meninggalkan hawa nafsu. Syekh Sa'ad Asy-Syafiri menjelaskan, innama huwa al-ittiba'u wa tarkul hawa, yani anna tariqata fi ma yata'allaqu bi babil mu'taqadi as-sayru ala muqtadan nususi asy-syar'iyyati. Maksudnya adalah metode yang kita gunakan terkait dengan masalah akidah, yaitu kita menjalani atau kita menerapkan apa yang menjadi konsekuensi dari nas-nas syar'iyyah, yang menjadi konsekuensi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Li'anna al-maqulati la yumkinu an takuna dalilan mujarradan ala umuril mu'taqadil ghaibati. Karena sekedar akal-akal tidak mungkin menjadi dalil yang sifatnya independen, dalil yang bersendirian untuk mengetahui perkara-perkara akidah yang ghaibah, yang gaib. Wa hina idzin la nasiru fi mu'taqadina illa ala dalilin min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kita tidak menerapkan dalam masalah akidah-akidah kita kecuali menerapkan apa yang ada dalam dalil berupa dalil Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, wa minas sunnati al-lazimati allati man taraka minha khislatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Dan di antara as-sunnah, di antara pokok-pokok akidah yang lazimah, yang wajib untuk diyakini, yang kalau ada orang yang meninggalkan khislatan satu saja, lam yaqbalha, dia tidak menerima poin-poin ini dan dia tidak mengimaninya satu saja, maka lam yakun min ahliha, dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman dan juga tidak dianggap sebagai ahlus sunnah. Yang pertama adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman terhadap takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Syekh Sa'ad Asy-Syafiri menjelaskan, dzakara al-muallifu ba'da dzalika anna min khisali ahli sunnati.
Imam Ahmad setelah itu menjelaskan ciri-ciri ahlu sunnah. Itu yang pertama, at-taslimu lima warada fin nususi syar'iyyati. Ahlu sunnah itu menerima semua yang ada dalam nas-nas syar'iyyah, semua yang ada dalam dalil. Fama ja'a fi syar'il amru bil imani bihi wa imtithalihi wajib alaina al-imanu bihi. Maka apapun yang datang dalam syariat yang kita diperintahkan untuk mengimaninya, yang kita diperintahkan untuk melaksanakannya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Wa haruma alaina an nujadila fihi min ajli nafihi aw adami at-tasdiqi bihi. Dan haram bagi kita untuk memperdebatkannya, kalau memperdebatkan tersebut dalam rangka untuk menolaknya atau dalam rangka untuk tidak mau mengimaninya. Wa min amthilati dzalika, di antara contohnya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Wa nu'minu bi anna Allah qad alima bil kainati qabla kauniha wa wuqu'iha. Kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala telah mengetahui segala kejadian, segala sesuatu sebelum diciptakannya kejadian tersebut dan sebelum terjadinya. Wa nu'minu anna Allah jalla wa ala qad kataba ma huwa kainun ila yaumil qiyamati. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Jalla wa Ala telah menulis semua takdir, semua hal yang terjadi sampai hari kiamat. Wa nu'minu anna Allah qad syaa wuqu'a hadhil kainati wa khalaqaha. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menginginkan semua itu terjadi dan Allah pula lah yang menciptakannya. Kita lihat catatan kaki nomor 1, halaman 34. وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يعتقدها أهل السنة والجماعة. Inilah 4 tingkatan takdir atau 4 tingkatan iman kepada takdir yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-ijadu, wa takwinu. Al-ilmu artinya ilmu. Rasulullah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui semua kejadian, semua takdir sampai hari kiamat. Yang kedua, al-kitabah. Al-kitabah artinya penulisan. Maksudnya kita meyakini bahwasanya Allah telah menulis semua takdir sampai hari kiamat. Yang ketiga, al-masyiatu, keinginan. Itu kita meyakini bahwasanya semua takdir itu Allah inginkan untuk terjadi. Tidak ada yang lepas dari keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kejadian yang terjadi di luar keinginan Allah, tidak ada. Yang keempat adalah al-ijad wa takwin, penciptaan dan penyusunan dari takdir. Al-Sunnah meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua perbuatan makhluk dan Allah lah yang menakdirkannya. Atau poin yang keempat ini sering hanya disebut dengan al-khalqu saja. Jadi al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, dan al-khalqu saja. Kemudian kembali ke syarah. Wa min huna fa innal ayati wal ahaditha al-waridata fil qadari nu'minu biha. Maka dari sini, semua ayat-ayat dan semua hadis-hadis yang bicara tentang takdir, semua kita imani. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdirnya. Dalam surat Al-Qamar ayat 49. Wa jaa fi hadithi Umar annahu min arkanil imani. Dan terdapat dalam hadis Umar bin Khattab bahwasanya iman kepada takdir termasuk salah satu dari rukun iman. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Di catatan kaki disebutkan hadis ini sahih riwayat Muslim.
Yang 6 poin ini sering kita sebut dengan 6 rukun iman. Maka orang-orang yang menentang takdir, orang-orang yang tidak mengimani adanya takdir, orang-orang yang meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia tidak ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini tidak dikatakan beriman dan tidak dikatakan ahlus sunnah. Kemudian kita kembali ke matan di halaman sebelumnya sedikit. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi wal imanu biha la yuqalu lima wa kaifa. Dan kita tasdik, kita membenarkan semua hadis-hadis yang bicara tentang takdir dan kita mengimaninya. Dan tidak perlu kita katakan lima, mengapa, wala kaifa, dan bagaimana. Mengapa begini dan begitu, dan bagaimana Allah begini dan begitu. Tidak perlu kita bertanya demikian. Syekh Sa'ad Asy-Syafiri mengatakan, la yuqalu lima, yakni la yasihhu laka an taqula ala jihatil i'tiradi lima qaddarallahu dzalika. Maksudnya tidak sah, itu tidak boleh bagi Anda untuk mengatakan kenapa sih Allah takdirkan ini dan itu ala jihatil i'tirad, dengan niatan untuk mengkritik, komplain karena ketidaksukaan kepada takdir tersebut. Amma idza kana ala jihatil istifhami wal istifsari fala haraja 'alaika. Adapun kalau dalam rangka untuk bertanya atau mencari kejelasan, maka tidak mengapa. Seperti bertanya kepada ulama, kenapa Allah ciptakan syaitan? Apa hikmahnya? Kemudian ulama menjelaskan. Maka seperti ini tidak mengapa. Namun kalau ada orang bertanya, kenapa sih Allah ciptakan syaitan segala? Kalau tidak ada syaitan kan kita semua tidak akan bermaksiat. Seperti itu. Maka ini bertanya tapi niatannya untuk i'tirad, untuk komplain, untuk protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terlarang. Adapun kalau untuk bertanya kepada ulama maka tidak mengapa. Li'anna Allah Ta'ala qad allala khalqahu wa allala ahkamahu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu karena sebuah illah, sebuah alasan, sebuah hikmah. Dan Allah menetapkan hukum-hukumnya karena sebuah illah, karena sebuah alasan atau sebuah hikmah. Wa min huna fa idza kana hadza ala jihatil istifsari wa ma'rifati haqiqatil amri fala ba'sa bihi. Oleh karena itu maka kalau bertanya mengapa Allah takdirkan ini dan itu dalam rangka istifsar, dalam rangka ingin mengetahui, dalam rangka mencari ilmu dan ingin mengetahui hakikat dari perkara-perkara yang Allah takdirkan atau perkara yang Allah tetapkan hukumnya, maka ini tidak mengapa. Amma idza kana 'ala jihatil i'tiradi fa innahu la yajuzu wa la yahillu. Adapun kalau bertanya dalam rangka untuk protes, untuk komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dan tidak halal. Wa dzalika li anna al-qadara qad taghfalu anhu ba'dul qulubi. Karena masalah takdir itu terkadang tidak dipahami oleh sebagian hati manusia. Wa la tatamakkanu min tamyizihi wa ma'rifatihi. Dan sebagian orang tidak mampu untuk membedakan mana takdir yang harusnya dia ridha dan mana kewajiban dia yang harusnya dia lakukan. Wa ma'rifatihi, dan dia tidak memahami masalah takdir. Terkadang sebagian orang tidak paham masalah takdir. Wa man thamma qad tunaqishu fihi wa qad tuhawilu an tushakkika fi haqiqatihi. Sehingga dia berusaha untuk memprotes takdir dan dia berusaha membuat keraguan-keraguan terhadap hakikat takdir. Karena dia tidak paham, karena dia tidak bisa membedakan masalah-masalah, mana takdir yang harusnya dia ridha, mana kewajiban dia yang harusnya dia lakukan. Dia bingung, ditambah lagi dia sedih misalnya karena menghadapi takdir yang buruk, maka dia pun tusyakik, menimbulkan keraguan-keraguan terhadap hakikat takdir. Artinya dia menjadi ragu tentang adanya takdir. Walidzalika yuhadzirul insana
min mithli hadza. Oleh karena itu para ulama memperingatkan manusia dari masalah seperti ini, yaitu hendaknya tidak menanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah takdirkan ini, kenapa Allah takdirkan itu. Kalau dalam rangka untuk protes, dalam rangka untuk menunjukkan ketidaksukaan terhadap takdir. Waqad kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman ala ashabihi wa hum yatanaqashuna fil qadari wa yukadzibu ba'dhum ba'dhan fihi. Faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta ka'annama kana habbur rumani yatafaqqa'u fi wajhihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya suatu hari, kemudian melihat para sahabat yang sedang berdebat tentang masalah takdir, sehingga mereka saling mendustakan satu dengan yang lainnya. Kemudian Nabi pun marah melihat hal tersebut, sampai seakan-akan merekah biji delima di wajahnya, saking merahnya wajah beliau. Sebagaimana hadis ini sudah kita sebutkan. Ya, intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani takdir, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik, dan mengimani semua takdir Allah sudah ketahui dan Allah sudah catat semuanya, dan itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu Allah yang ciptakan. Demikian yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dakwah semampumu.